Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kali ini mau membahas di dunia gadget lagi. Cuman memang udah ada yang banyak yang bahas ya. Ini dia Xiaomi 12 Pro, handphone flagship terbaru dari Xiaomi yang menurut saya yes keren. Apalagi desainnya ini, kalau kalian megang secara langsung itu feel-nya beda loh. Kemudian desain kameranya ini kelihatan, ini kayak kamera profesional banget nih. 50 megapikselnya, wow. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Tapi kali ini saya tidak hanya membahas dia sendirian. Nggak enak cuy, karena kalau kalian, kalau ini sendirian, udah biasa, udah banyak kalian nonton. Tapi di kesempatan kali ini kita akan duelin nih handphone dengan apa ya nak ya? Dengan sesama Xiaomi, tapi dia merupakan produksi tahun lalu dan merupakan handphone masuk kategori langka, rare ya. Ini dia Xiaomi Mi 11 Ultra. Fix, saya bilang handphone ini fix langka. Jadi kalau kalian kemarin, kalau tahu yang tahun lalu ya, di pertengahan tahun Xiaomi meluncurkan ini handphone, si Alvin Se itu meluncurkan handphone ini nggak bisa dijual secara enak kayak Xiaomi 11 itu, kayak Xiaomi 12 inilah kalian bisa dapatkan di jalanan. Kalau kalian lihat paling ya orang pakai iPhone itu udah biasa banyak, tapi kalau kalian di jalan menjumpai yang pakai ini fix langka. Kalaupun bekas itu mehong, saya jamin harganya masih tinggi karena ya itu tadi langka. Nah udah nggak usah bahas itu lagi. Tapi bagaimana kita duelin performanya? Ya memang kalau performa kayaknya lebih unggul yang Snapdragon 8 Gen 1 ya dibandingkan 888. Tapi kita lihat nanti seberapa jauh performa berbedanya. Langsung saja kita ulas kedua handphone ini guys. Dari bahasan segi desain, kalian suka yang baru di Xiaomi 12 Ultra yang seperti ini? Desain bagian belakangnya itu keren, kalian deketin deh. Ini ada logo Xiaomi. Ini saya suka dengan bagian case belakang ini enak, nggak ngecap sidik jari ya. Kesannya tuh enak banget. Terus desain kameranya ini mengingatkan saya di Oppo juga sih, ada benjolan seperti ini. Kalau kalian lihat Oppo Reno, dia ada glowing di sini kan, ini hampir sama. Cuman dari kamera yang kelihatan gede, ini jadi daya tarik tersendiri. Desainnya menarik banget. Coba kita lihat di bagian samping dari kameranya ini. Ya kan? Oke. Kemudian dari bagian samping sendiri, dia bodinya seperti ini. Bentar saya perlihatkan. Di bagian sini ada tombol power, volume, ada antena. Kemudian kalau kita ke atas, ada untuk ini yang paling kita sukai di Xiaomi, yaitu ada AR blaster. Kemudian 2 antena dan speaker Harman Kardonnya, grill speakernya. Grill speaker Harman Kardon atas bawah. Di bagian sebelah sisinya kosong, hanya antena aja. Di bagian bawah kita bisa melihat port Type-C, speaker grill Harman Kardon dan SIM tray. Nanti kita akan lihat bagian SIM tray-nya ya. Kurang lebih kayak gini di Xiaomi 12 Pro. Sedangkan di Xiaomi 11 Ultra, nih kalian bisa lihat di sini. Ini ngecap sidik jari, bahkan bisa buat ngaca nih ya. Ini ya seramik punya keunggulan, desainnya menurut saya elegan. Cuman kekurangan yaitu tadi sidik jari kita bakalan sering nempel. Dan nilai plusnya ini nih yang udah nggak bisa kita jumpai lagi. Rear display. Ini keren banget, kita bisa pasang foto, mau jam langsung, dan berbagai macam pilihan. Dan bahkan di generasi yang setelah update MIUI 13, itu ada perbaikan di mana kita bisa merecord video. Nanti saya perlihatkan. Benernya kemarin di update video update MIUI 13 sudah saya bahas. Rear display-nya ini bisa buat kita record. Kemudian di sini triple kameranya juga nggak main-main, nanti kita lihat perbandingannya. Nah, dari desain yang kece, tebel kayak gini, menurut kalian gimana? Kalau saya sih keren-keren aja nih, desain belum ada yang memiliki, jadi punya ciri khas tersendiri. Dan saya lagi-lagi mau bilang, desain dari Mi 11 Ultra ini cukup keren dan unitnya cukup langka sekali di Indonesia. Dari segi body, bagian samping ya sama kayak di Mi 12, ada power dan volume. Kemudian bagian atas kita bisa lihat, ini ada garis antena 2, ada AR blaster, kemudian ada grill speaker Harman Kardon. Di sini agak flat ya, jadi lebih. Ada nilai plus, suka dan suka itu tergantung relatif. Di bagian sebelah sini, sisi sini juga nggak ada apa-apa. Nah, di bagian bawah, seperti di 12 Pro, sama. Ada SIM tray,
Type-C dan grill Harman Kardon, speaker Harman Kardonnya kita cobain karena kayaknya di 12 Pro ini ada peningkatan sisi kualitas audionya. Nanti kita lihat, dengerin sama-sama seberapa jauh perbedaan kualitas yang dihasilkan. Nah, untuk feel digenggam karena sama-sama tipis, ini handphone enak banget sih digenggam ya. Untuk 12 meskipun dia yang ukuran gede banget, dibilang gede ya ukurannya hampir sama sih. Sama kan? Tapi kalau bobot lebih mantep di 11 Ultra pastinya. Feel-nya sama, cuman gara-gara back case-nya ini yang menurut saya nggak licin amat dibandingkan ini. Kayak gelas ceramik ini enak. Feel-nya enak. Cuman kalau mau feel yang premium ya ini menurut saya. Ya, cuman lebih berat gitu aja sih. Nih, kita lihat dari bagian SIM tray-nya. Nah, SIM tray-nya udah menggunakan yang sama ya. Jadi SIM 1, kemudian SIM 2. Bisa dual SIM card ya, SIM 1 dan SIM 2, cuman tidak ada slot untuk memory card 11 Ultra. Harusnya sih memang sama. Cuman kan ya kan, SIM 1, SIM 2 sama dan ada seal-nya di sini. Sama-sama ada seal. Cuman di Xiaomi 12 Pro ini dia belum ada sertifikat IP67 ya di Xiaomi. Jadi untuk sementara untuk Xiaomi yang ada sertifikat IP atau anti air, anti debu, bisa pakai untuk celap-celup, nggak khawatir basah-basahan di Xiaomi 11 Ultra ya. Ya, ini yang memang nilai unggul dari Xiaomi 11 Ultra dibandingkan, kita tunggu aja nanti penerusnya di Xiaomi 12 Ultra bagaimana. Jadi saya comparein dulu dengan Xiaomi 12 Pro ini. Untuk dari bagian SIM card atau SIM tray-nya kurang lebih mereka sama guys. Nah, untuk layar di Xiaomi 12 Pro ini dia menggunakan sama yang di 11 Ultra ya. Saya perlihatkan di sini. Nih, BQ HD Plus, rasionya untuk refresh rate-nya sama-sama di 120 ya. Tampilannya seperti ini. Boom. Hanya perbedaannya susunan untuk pemilihannya berbeda. Kalau menurut saya sih lebih bagus kayak gini ya daripada seperti ini atas bawah. Dan bisa sama-sama untuk fitur save baterainya, kita bisa ini untuk smart. Kapan kita membutuhkan kualitas super tajam WQHD dan Full HD. Jadi ini dia bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kita. Dia akan mendeteksi kapan kita perlu WQHD atau FHD. Dan untuk kualitas layarnya kita bisa lihat sama-sama nih, brightness-nya kita maksimalkan semua guys. Kalau dilihat di sini sih nggak ada kelihatan tampak perbedaan ya. Dari kedua handphone ini memiliki kualitas yang sama brightness-nya karena WQHD udah on semua. Ya. Kalau kalian lihat identik nggak nih hijaunya? Tuh kan. Dari kedua handphone ini mampu menghasilkan kualitas yang sama-sama bagus menurut saya ya. Detailnya bagus di 11 Ultra dan 12 Pro. Silakan disimpulkan sendiri deh kalian yang nonton, lihat sendiri. Silakan di compare. Kalau perlu di pause, silakan komentar di bawah bagus mana. Di kedua handphone ini juga memiliki fitur ya, misalkan kita lagi nonton. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, dia udah ada Dolby Atmos juga sih di 12 Pro ini ya. Gaya gambarnya, stylenya kita bisa bikin misalkan pingin yang vibrant. Ini gayanya gambarnya supaya kita bisa atur sama-sama. Kalian pengen yang kayak gimana, HDR itu bisa kalian sesuaikan. Tuh kan kualitasnya. Hanya di sini memang kelihatan lebih padat warnanya untuk sidebarnya ya, untuk pengaturan sidebarnya ada Dolby Atmos di 12 Pro, sedangkan di 11 Ultra dia nggak ada pengaturan sampai Dolby Atmosnya, nggak ada ya. Untuk style gambar picture-nya kita bisa atur sama-sama, bisa agar lebih mantap pada saat kalian menikmati hiburannya. Sekarang kita mau tes kualitas audio di kedua handphone ini ya. Sama-sama dibekali Harman Kardon untuk speakernya, cuman di 12 Pro ini Harman Kardonnya udah ada total 4 speaker, dimana dalam satu grill ini ada woofer dan tweeternya, katanya sih gitu. Kita coba pertama kita dengerin di Xiaomi 11 Ultra dulu ya. Volume kenceng. Mantap.
loudness, kita bisa bilang memang berisik tapi bassnya dapat enak. Sekarang kita dengerin yang di 12 Pro dengan musik yang sama ya. Saya volume saya maksimalkan di sini. Kemudian saya akan pilih yang sama. Ini ya. Volumenya kencang sama. Nggak jelek, semua bagus. Cuman kalau dari kayak orang tuh suara bisingnya yang nyempling atau yang kencang banget itu di Mi 11 Ultra. Kalau di 12 Pro ini sedikit kayak volumenya diturunin, tapi suara dari Twitter treble-nya, bassnya itu lebih kompleks, lebih dapet. Ya meskipun ini bisa bilang nggak jelek, maksud saya nggak. Cuman di sini lebih lembut hasilnya ketimbang di yang Mi 11 Ultra. Kenceng menang di 11 Ultra, tapi ini undi kalau kalian pengen yang loudness 11 Ultra. Kalau yang ini lebih soft gitu aja sih. Tapi volumenya kalau kalah kuat gitu. Menurut kalian udah mendengarkan secara langsung, silakan sampaikan komentar kalian di bawah. Lanjut ke tes performa. Seperti biasa kita akan tes performa dalam hal rendering video, dan kalau kita ngelihat performanya di Xiaomi 12 Pro memang lebih unggul karena menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. GPU-nya juga lebih baru dibandingkan Xiaomi 11 Ultra, dan kali ini kita akan coba di mode balance semua. Sebelum kita rendering, semua handphone memang ada pilihan untuk baterai lebih hemat, balance, dan performa. Apakah di generasi yang baru ini ada perubahan? Karena sebelumnya itu kalau kita performa itu kalau kita mau Antutu atau apapun hasilnya malah lebih low dibandingkan yang balance. Kita cobain 1, 2, 3. Dan di sini kita lihat, bisa sama-sama kita lihat dari kecepatan di Xiaomi 12 Pro itu lebih unggul sedikit, nggak terlalu beda jauh. Ya, dan ini hasilnya boom, dan ternyata itu kelihatan lebih cepat 49,6 dibandingkan Xiaomi 11 Ultra yang 51,1, beda tipis. Sekarang kita akan coba ke performance mode-nya. Gimana, apakah ada perbedaan? Karena saya harapkan di performance mode ini bisa lebih cepat. Apakah ada perubahan di sini setelah update ya? 1, 2, 3 kita mulai, dan terlihat kalau saya kasat mata itu kayak nggak terlalu beda dengan balance guys. Cuman hasilnya bagaimana? Nah ini kita lihat hasilnya, boom, sedikit lebih lambat 0,3 second ya dibandingkan malah balance. Ini yang membuat saya memang agak bingung, dimana juga reviewer lain juga waktu tes Antutu ternyata juga skornya pada saat performance itu lebih low dibandingkan balance. I don't know, ini mungkin apakah pesan juga untuk ke Xiaomi perlu diperbaiki dari sistem mode seperti ini. Performance harusnya bisa lebih ngebut ya. Kita bahas dari segi kamera, interface-nya ini kurang lebih hampir sama ya dalam artian video. Cuman di sini videonya kita bisa lihat ada sedikit perbedaan tampilan pada saat kita pilih opsinya. Ya, di Xiaomi 11 Ultra itu masih lebih advance lagi, dimana kita bisa audio zoom di sini, ada AI kamera untuk videonya, ada tracking mode-nya di sini juga. Cuman kita nggak tahu, coba kita lihat di bagian ini lain-lain. Ya, kalau lain-lain ini apakah sama? Apakah ada tracking mode-nya di sini? Tidak. Nah, yang juga nggak dimiliki di generasi Xiaomi yang lain adalah multicam ya. Kalau di dual video itu semua handphone hampir sama ada. Tapi kalau multicam ini yang nggak disediakan di generasi penerusnya Xiaomi. Jadi kayaknya multicam ini hanya ada di Xiaomi 11 Ultra, di mana kalian bisa menggabungkan perekaman dua handphone sekaligus
itu dengan multicam. Jadi menggunakan Xiaomi 11 Ultra sama-sama ya. Kalian bisa memilih multicam ini. Kalian harus terhubung dengan Xiaomi 11 Ultra. Jadi bisa beberapa angle shooting dengan dua kamera yang berbeda. Ini menarik sekali di Xiaomi 11 Ultra, sedangkan di Xiaomi 12 fitur ini tidak ada, guys. Di sini videonya maksimal juga di 1080 60 fps. Sayangnya di sini nggak ada perubahan ya di Xiaomi, lagi-lagi mereka nggak melakukan pengembangan untuk kamera depan itu tidak menggunakan resolusi sampai 4K. So kita langsung aja cobain tes kualitas kamera dan videonya di kedua handphone ini bagaimana ya. Berikut hasil tes kamera selfie-nya. Kalian bisa lihat perbedaan tone warna dan karakternya sudah berbeda di kedua handphone ini ya. Kalau di Xiaomi 12 Pro kayaknya sekarang untuk selfie dan nanti kamera belakang tuh lebih brightness-nya di over ya, dinaikin. Kemudian ini dengan menggunakan efek tadi yang bokehnya juga ya, kalian bisa nilai sendiri. Kemudian untuk kamera belakang kalian bisa lihat perbedaan tone karakter warna di kedua foto ini. Untuk natural lagi-lagi semua masih dikuasai di Xiaomi Mi 11 Ultra. Detailnya juga lebih bagus. Kalau di Xiaomi 12 Pro kayaknya lebih over bright. Kemudian kalau sekarang ini kalian bisa lihat ini HDR semua on, cuman nanti kita bisa lihat sama-sama hasilnya kayak gimana. Nah, karena kelihatan bisa berbeda ya, ada lebih gelap kan di 12 Pro, dan ini zooming 20 kali, dimana maksimalnya di 12 Pro ya. Kemudian ini saya dengan objek saya berdiri di situ wide angle normal, nanti kita lihat sama-sama hasilnya. Awal wide normal dan zoom baru kelihatan. Nah, HDR-nya lebih mumpuni di Xiaomi 11 Ultra. Untuk di Xiaomi 12 Pro ini kameranya tidak ada opsi untuk makronya. Misalkan kita pencet ini nih, ini hanya ada tilt shift ya. Kemudian misalkan kita mau cari di lain-lainnya, 50 video pendek, dokumen, vlog, gerak lambat, dual video, cloning, nggak ada makronya cuy ya. Dan untuk zoomingnya pun maksimal di 2, sedangkan Xiaomi 11 Ultra sampai optical zoomnya ini 5 kali, dan bisa sampai digital zoomnya itu sampai 120 kali zoom. Dan berikut normal shoot dari kedua handphone ini, kelihatan bagus yang mana silahkan komentar kalian. Dan ini untuk shoot makronya di Xiaomi 11 Ultra, kemudian tilt shift di kedua handphone. Nah, hampir sama kan, tapi silakan dinilai, di pause aja untuk lebih jelas. Oke, berikut head to head untuk kamera megapiksel besar, resolusi besarnya. Dimana Xiaomi 12 Pro ini dibekali triple kamera yang ketiga-tiganya 50 megapiksel, sedangkan di Xiaomi Mi 11 Ultra kamera utama 50 megapiksel, sedangkan sisanya 48 megapiksel. Tapi kalian bisa lihat di sini resolusinya memang kalah gede, tapi size-nya kalian lihat sendiri bedanya jauh banget. So, apakah yang membedakan? Coba kalian lihat di bagian lampu ini yang di Xiaomi 12 Pro dan di Mi 11 Ultra. Flare-nya kalian bisa lihat. Kemudian meja, kemudian di bagian Apple ya, mejanya memang agak berbedaan warna. Cuman kita coba zoom. Xiaomi Mi 11 Ultra masih menghasilkan gambar yang detail. Kalau di 12 Pro hasilnya seperti ini kalau di zoom. Ya, beda banget ya. Oke, sekarang kita menuju ke normal shoot-nya. Bunga berbeda warna. Di Xiaomi 12 Pro mempop up warnanya sehingga kayaknya lebih hidup gitu ya kan, cuman naturalnya hilang. Kita zoom di bagian bunga ini, kita sama-sama zoom. Nah, kalian bisa lihat detailnya udah berbeda di kedua foto ini. File resolusinya juga sama ya, 48 dan 50 megapiksel, tapi size-nya kalian bisa lihat sendiri udah mulai berbeda di sini. Pada saat zooming, ini kalian bisa lihat juga nih. Perbedaannya 5 kali zoom dan 2 kali zoom di kedua kamera ini, ponsel ini. Cuman hasilnya cukup surprisingly, di mana resolusinya kedua handphone ini sama-sama mengkompres ya. Harusnya 48 dan 50, tapi pada saat zooming ini jadi separohnya. Ya, size-nya juga berbeda. Kemudian kalian bisa lihat detailnya di 12 Pro seperti ini. Kemudian di Mi 11 Ultra hasilnya wow, serat-serat itu masih kelihatan loh. Nah, silakan sampaikan komentar kalian, pendapat kalian guys di kedua handphone ini bagaimana. Video selfie untuk yang HDR saya aktifkan. Kalau saya aktifkan HDR-nya seperti ini, kalian bisa lihat lampu yang di Xiaomi 11 Ultra masih bisa menangkap bulatan lampunya. Dan di Xiaomi 12 Pro ini lampunya udah kayak gini hasilnya, ya kan?
Dan kalau kita HDR kan, kita aktifkan seperti ini. Nah, itu di kedua handphone sama-sama hanya bisa di Full HD 30 fps. Ini hasilnya. Kita coba yang 60 fps bagaimana. Oke, berikut untuk tes kualitas video selfie. Hasilnya seperti ini. Ya, warna kaos aja udah berbeda ya. Bisa berubah-berubah seperti ini. Kemudian saya di belakang saya ada akuarium. Nah, akuarium warnanya lebih ngedip yang di Mi 12 Pro. Berikut perekaman untuk Full HD 60 fps. Kita lihat. Ya. 60 fps nya warna di bunga ini bagaimana, kemudian di logo Apple nih ya, kemudian saya sambil jalan cepat lari, nah hasilnya seperti ini. Menurut kalian untuk kestabilan di Full HD 60 fps dari warnanya, menurut kalian bagus mana? Kalau saya lihat secara langsung kayak gini, yes, bagus di 11 Ultra. Ini video steady saya aktifkan, saya sambil lari. Nah, bagaimana hasilnya untuk kestabilan? Kita coba yang lebih ekstrim lagi kestabilannya. Sekarang saya mau aktifkan, ini sudah mengaktifkan stabilitas yang pro, lebih pro. Ya, kita coba langsung lari. Ya, menurut kalian lebih stabil yang mana? Ultra atau 12 Pro? Ini perekaman video 4K dan ini kita lokasi ada di Meteor Cell Malang. Jadi kalian yang mau ada di kota Malang, cari handphone berkualitas, baik apapun itu mereknya, kalian bisa datang langsung ke Meteor Cell ya. Ini untuk 4K-nya 60 fps. Warnanya, pencahayaannya, kalian bisa lihat sendiri perbedaan kualitasnya. Hasilnya seperti ini. Nah, menurut kalian untuk 4K 60 fps bagus mana guys? Dan ini perekaman original dari Xiaomi 12 Pro dan ini adalah Xiaomi 11 Ultra. Ini yang tidak dimiliki, yaitu bisa saya bilang ini fix handphonenya langka. Nih ada di sini nih, kalian bisa lihat di mana untuk video saya bisa menggunakan kamera rear display. Kalau ini saya pencet, boom, seperti ini warna biru. Nah itu dia kan, kalian bisa lihat di situ perekamannya bisa langsung saja kita menggunakan rear display. Perekaman dengan Xiaomi 12 Pro saya mau perlihatkan yang tidak ada ya, tracking, mode tracking di sini sama audio zoom saya akan peragakan lagi di 11 Ultra karena di Xiaomi 12 Pro nggak ada fitur ini. 1, 2, 3, cek sound, suara. Sekarang dari wide angle menuju zoom, fokuskan titik fokusnya di saya. Penangkapan suaranya bagaimana? Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Dari zooming dekat kayak gini, kalian dengar suaranya lebih dekat nggak? Nah, ini fitur dari Xiaomi 11 Ultra guys, yang nggak ada di Xiaomi 12 Pro. Nah guys, dari hasil yang kalian lihat sama-sama, kalau dari desain itu nggak bisa saya paksakan ke kanan atau ke kiri. Silakan nilai sendiri kalian suka yang mana. Kalau saya suka sih, suka di bagian ininya, desain ininya, sleeknya enak banget. Cuman kalau dari elegan, eksklusif, saya lebih cenderung milih di 11 Ultra. Sesuai selera aja. Kalau dari layar itu unda-undi dan hampir sama, beda tipis lah mungkin ya kan. Ya. Kemudian dari suara itu bagaimana? Ya, kalian bisa dengerin kualitasnya, loudness-nya itu bagaimana? Silahkan dinilai sendiri. Ya. Kemudian dari segi performa, unggul beda tipis cuy. Kalau dari kamera, kalian bisa lihat sendiri, nilai sendiri. Kalau dengan budget yang segini, ya kurang lebih 12,99 atau 13 juta, itu bagaimana? So, kalian yang pengen di-comparekan nih handphone dengan handphone lain, silahkan sampaikan komentar kalian. Jika ada uniknya, kita akan review. Dan ini saya mau mengucapkan terima kasih ke Meteor Cell di Kota Malang yang memberikan kesempatan kita untuk selalu mereview, mengulas gadget-gadget terbaru. Istilahnya support dari Meteor Cell. Jadi kalau kalian mau cari handphone gadget di Kota Malang, silakan langsung aja datang di Meteor Cell Malang. Ada banyak cabang. Jadi kalau kalian di Kota Malang, ketik aja di Google Meteor Cell, cari cabang terdekat di tempat kalian. Kalau yang pusat ini yang sedang kita bikin video ini adalah di Dinoyo atau di Gajayana, ya.
Jadi kalau kesimpulan itu kalau saya bilang masih unggul di Xiaomi 11 Ultra. Kita tunggu aja nanti di Xiaomi 12 Ultra apakah bisa lebih bagus. Kalau dari rendering video yang beredar terkait 12 Ultra itu kameranya bulat dan nggak ada kamera rear display kayak gini, fix nih handphone Xiaomi 11 Ultra menjadi handphone yang cukup langka. Bahkan kalau kalian mau cari second, kalau kalian mau berani budget tinggi, saya lepas ya. Ingat, kalau mau komentar yang sopan boleh, saya linknya udah taruh. Misalkan kalian berminat handphone bekas review dari channel Master Peres, silakan. Tapi kalau yang nawarnya rendah nggak saya lepas karena handphone ini fix langka. Ingat, beli barunya nggak bisa semudah kalian beli seperti 12 Pro. Banyak ya, karena langka, pemiliknya sedikit, kondisinya sangat mulus seperti ini. Yes, itu saya tetap bersikukuh menjualnya dengan harga tinggi. Ya, kalau ingin tahu harganya langsung aja klik link di bawah. Silakan kalau mau menggunakan fitur tawar dari Shopee silahkan. Cuman handphone ini masih jadi andalan banget di channel Master Peres untuk daily saya. Ini handphone jadi jos banget lah pokoknya untuk aktivitas saya. Hasil kameranya bagus, produktivitas saya juga mantap di sini. Untuk editing juga mantap. Ya, itu dia. So, keputusan kalian untuk membeli di Xiaomi 12 Pro itu di tangan kalian. Kira-kira mau dibandingkan, disandingkan, dikomparekan dengan handphone apa? Silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Alvin Peres dari channel Master Peres. Sampai jumpa and bye-bye guys.